Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan sehat rohani. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ucapan lidah kita saja, namun dipraktekkan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur maka Allah pasti akan tambah nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Salah satunya itu nikmat kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti harus kita perhatikan dalam bentuk syukur ini adalah kebanyakan kita bersyukur apabila mendapatkan nikmat, sementara kenikmatan yang kita rasakan biasanya diukur dengan ekonomi, materi, Ustaz. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali, Pak. Di antaranya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang dikoreksi. Banyak. Nah, kata banyak ini berarti lebih dari satu. Dan alhamdulillah dengan seizin Allah, kita pagi subuh ini yang mungkin Bapak Ibu rasakan dinginnya bagaimana, ngantuknya bagaimana, apalagi asapnya pagi ini bagaimana, tenggorokan sampai sengak, hidung sampai tak enak untuk mengisap udara.
Tetapi dengan keimanan kita, dengan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke masjid ini berjamaah. Ini Pak, nikmat terbesar bagi kita. Karena di luar sana belum tentu merasakan kenikmatan ini. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau nikmat ekonomi, rezeki segala macam, alhamdulillah aku dapat duit, itu biasa. Tapi kenikmatan ini yang tidak kita rasakan. Karena godaan untuk orang beribadah ini sangat besar sekali Pak. Dengan datangnya Bapak Ibu sekalian, kita semua melawan hawa nafsu kita, malas kita untuk datang ke sini. Iblis itu menjerit Pak, sejadi-jadinya. Ada hamba Allah yang taat, itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam bentuk ini mari kita bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Nanti ditambah kenikmatan ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita, Allah selalu memperkuat iman kita, Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, mau duduk di majelis ini walaupun cuma beberapa menit. Ngaji itu besar Pak pahalanya. Ini bentuk pengajian. Saya lebih baik jadi murid daripada jadi guru. Kenapa? Karena seorang murid itu dapat ganjaran 1000 kali umroh bulak balik mabrurah. Wis, enak. Pegang baik-baik. Dan ini jadikan patokan keimanan kita. Jangan ragu-ragu untuk duduk di majelis, jangan ragu-ragu untuk mendengarkan ceramah, jangan ragu-ragu untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita atau sahabat-sahabat kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pasti Bapak Ibu sekalian, pasti. Apalagi di penghujung-penghujung akhir zaman ini udah kelihatan tuh pembeda antara hak yang batil, yang benar, itu sudah benar-benar kelihatan di mata kita. Begitu juga yang lainnya, yang tadinya nggak kelihatan, itu dilihatkan oleh Allah. Apa? Kebatilannya, keburukannya, itu kelihatan benar. Yang tadinya tidak ada selama hidup, ada sekarang, kelihatan. Inilah bukti tanda-tanda keakhiran zaman itu. Maka kita harus kuat-kuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat, yang dapat memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Syafaat ini tidak bisa diberikan oleh nabi-nabi lain kecuali daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya banyak, ayatnya banyak. Bahkan diceritakan yang belum ada diceritakan sudah di dalam Quran itu. Ada yang datang minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Coba kamu tanya sama Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Sampailah kepada baginda Rasulullah. Dan perjalanan itu panjang Bapak Ibu sekalian. Enggak kita seperti tetangga di rumah. Minta ke Ustadz Muhlis misalkan. Kalau tak bisa, apa? Minta depan Ustadz Waluyo lemak berjalan bermotor ser. Tapi kalau syafaat ini, na'udzubillah, ribuan tahun Bapak mencari itu. Dan ini adalah perjalanan panjang yang harus memang betul-betul kita resapi benar Pak. Semuanya itu terkoneksi dari dunia ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kesempatan di dunia inilah. Nah, supaya kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimana? Bersalawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap detik Pak, tiap kita berjalan menuju dari sini ke masjid baca seperti itu. Sambil duduk kayak ini sambil dengar ceramah. Jadi hidup batin kita
Ini kenikmatannya dirasakan yang sama-sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nggak begini nggak akan merasakan. Karena sulit sekali untuk menyampaikan kebaikan ini. Katanya itu susah untuk kalau kita berbicara tentang kebaikan ini Bapak Ibu sekalian, itu seperti kalau orang cerdas, kalau orang pintar dia akan merenung, tapi kalau orang bodoh dia akan tersinggung Bapak. Kenapa? Begitu sulitnya ngasih tahu lalat bahwasanya bunga itu lebih indah daripada sampah. Ini Pak. Jadi kebenaran ini enggak begitu sekonyong-konyong cep ditangkap uang, enggak. Itulah, atau keadilan atau kebenaran kalau bahasa kita sulit sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan saya, niat pertama tuh Pak, bersilaturahmi, menambah keimanan di antara kita, umur panjang kita, menambah rezeki. Jadi mohon maaf, mohon izin Pak Ketua dan jajaran daripada Masjid Al-Ikhlas, masih ya jamaah, para jamaah Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, para kiai, mohon izin lebih ilmunya daripada saya, tapi saya tujuannya cuman bersilaturahmi di pagi subuh ini, dipinta oleh Ustadz Sobri saya cuma ngisi sekali-sekali di Al-Ikhlas. Oke, insyaallah, betulan, mudah-mudahan kosong. Jadi tujuannya bersilaturahmi Pak. Kalau memang ketemu di jalan sempat untuk tegur Ustadznya. Biasa nama kita Mukhlis Anwar, mungkin selama ini pernah kelihatan di jalan-jalan, oh ini dia budak. Itu Bapak Ibu sekalian ya, tujuannya silaturahmi, tidak menasehati, tapi kita sharing-sharing saja. Kita ingin mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala atau pahala-pahala kita ini, karena kita duduk di majelis ini Allah limpahkan pahalanya. Mendengarkan pengajian, lama-lama di masjid, lama-lama di mushola, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrurah. Nah, jadi alangkah sayangnya Bapak Ibu sekalian, jadi sehabis sholat subuh kita berduduk-duduk santai di masjid gitu kan, sambil menjalankan tugas, katanya sih dai Pemkot gitu kan. Tapi inilah tugas-tugas kami Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dengan program ini subuh kita mulai ramai, karena sholat subuh ini ditargetkan sama seperti sholat Jumat. Kalau kita sudah sama seperti sholat Jumat Bapak Ibu sekalian, maka disitulah kekuatan Islam yang sangat ditakuti oleh pihak sebelah. Tapi apa boleh buat, masih 2 baris Ustadz, paling kenceng 3 baris sisip sedikit 3 wong. Jadi kita keliling ke musola, ke masjid itu hampir rata-rata memang Pak, masjidnya saja yang bagus, musolanya mentereng, 3 sama imam. Jadilah inilah Bapak Ibu sekalian fenomena kita. Tapi inilah kata Allah juga, orang-orang yang terpilih itu yang seperti ini. Insya Allah kita termasuk, atau nama kita paling tidak tercatat golongan orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya hanya mengingatkan diri saya dan mengajak para jamaah sekalian untuk mengingat-ingat ada panggilan kubur itu memanggil kita setiap harinya. Itu ada yang mengatakan 5 kali Ustaz, ada yang mengatakan 7 kali.
Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian, tetapi sebagai antisipasi kita, sebagai barometer kita, bahwasanya kita ini akan berakhir, kita ini akan selesai. Tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, atau diri kita ini ada 3 yang memiliki. Pertama Allah, kedua diri kita sendiri, ketiga ulet belatung Bapak Ibu. Ingatlah ini. Pertama milik Allah. Kenapa? Ruh ini ruh milik Allah yang akan berhadapan dengan Allah nanti, yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di muka bumi ini. Lalu yang kedua, diri kita. Apa? Amal soleh, amalan-amalan yang kita lakukan, baik buruk maupun baik, atau yang bagus maupun yang baik, itu nanti kita yang menerimanya Bapak Ibu sekalian. Maka di dunia ini mohon maaf hanya menganjurkan banyak-banyak beramal-amal baik gitu kan. Terserah yang menurut Bapak Ibu sekalian baik bagaimana itu. Infak sedekah Ustaz baik-baik, berbicara yang sopan baik-baik, mendidik anak putra putri kita baik-baik. Karena sekarang pendidikan putra putri kita sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan banget tantangan terbesar kita dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan TV yang ada di tangannya. Itulah tantangan kita terbesar. Silakan, tetapi isi dengan bacaan Quran, isi dengan cara-cara sholat, isi dengan pengajian. Tapi bukan itu yang dibuka oleh mereka. Terutama yang paling hebat adalah game. Na'udzubillah min zalik. Nah ini pendidikan yang seperti ini Pak untuk kita nanti. Kalau amal ini baik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Lalu yang ketiga, bagiannya ulat belatung. Jasad kita kalau sudah ditinggalkan oleh ruh, maka tidak akan berguna lagi. Langsung dipendam, tep, selesai, dan tidak akan ada yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah, kata panggilan daripada Bapak Ibu sekalian? Mungkin ini tidak terdengar oleh kita, karena kalau dipanggil terdengar oleh panggilan kubur, pastilah kita semua mengeri, takut Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak lagi berpikir untuk makan, tidak berpikir lagi untuk hidup, karena sudah terngiang-ngiang terus. Kata kubur itu begini, ana baitul wahdah, wahai kalian semua calon penghuniku, kata kubur, aku adalah rumah tempat atau rumah tempat di mana kesendirian. Betul nggak Pak? Itu ya, kalau kita mengantar kubur itu terlihat baik. Ya Allah, ini nasihat terbesar Pak. Dewean di situ. Logikanya ngeri sebenarnya berbicara seperti ini. Tapi supaya iman kita kuat Pak, biar jangan kendor-kendor. Sholat 5 waktu, jangan meninggalkan. Bila perlu sudah siap, sebelum sholat kita sudah siap. Sholat dulu 2 rakaat sunat atau rawatib atau apalah untuk menjaga keimanan kita ini. Jadi kata kubur itu, aku adalah rumah tempat di mana kesendirian. Sedewe-deweannya di rumah dewean itu masih ada rewang Pak. Tapi kalau sudah di dalam kubur itu, itulah tempat-tempat yang sendirian yan, dewe-dewean yan, katik yan, rewang sedikit pun. Lalu bagaimana supaya tidak sendirian di situ Bapak Ibu sekalian? Maka kata kubur, bacalah, bawalah teman dari dunia, bawalah
teman dari dunia. Apa teman yang harus kita bawa Bapak Ibu sekalian? Siapa yang mau ngikut kubur? Tak ada. Maksudnya dengan apa kita supaya kita mendapatkan teman? Biraatil Quran, dengan membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, hari ini tadi sudah berapa juz Bapak Ibu? Sejuz Ustaz, alhamdulillah. Setengah juz, alhamdulillah. Maksudnya kita baca Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian sesempat kita, setiap hari kita. Jangan kita sambil duduk, habislah, tamatlah misalkan dalam satu Al-Quran itu selesai. Nah ini enggak dianjurkan. Tapi kita membaca Al-Quran itu memang kita demen, senang, lemah lembut kita membaca Al-Quran. Nah ini akan menjadi teman kita Bapak Ibu sekalian. Usahakanlah. Nah ini yang saya maksud, kita saling tawasau bil haq, tawasau bil marhamah, saling menasihati Bapak Ibu, tidak mengajari. Tapi memang sulit. Kalau kita ada sahabat, ada teman, pasti dicawel. Ustadz Waluyo, Tat, udah baca Qurannya Tat? Oh iya, Masya Allah. Nah itu. Karena kita kumpul dengan orang soleh itu enak Bapak Ibu sekalian, bener-bener enak. Kita salah ditegur, jadi kita baru bengkok dikit. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang salah, ya sudah, gak ada bakal salah, malah dibiarkannya sama dia. Nah biarlah, itu rewangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian ingatkan, bawa teman dari dunia, yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Sedikit banyak, tidak bisa Ustadz, belum bisa, ya belajarlah dulu sama Ustadz Waluyo untuk bacaan-bacaan. Belum bisa nih Ustadz Sosanian, sudah ada latinnya situ, baca ke latinnya. Tapi dengan guru, jangan tidak ada dengan guru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, panggilan kedua, kata kubur, wa ana baitul zulma, aku adalah rumah yang gelap, sangat gelap Bapak Ibu sekalian. Fanawiruni, bawa cahaya dari dunia. Apa Pak yang nak dibawa di acara di dunia nih? Lampu senter. Apa nak nyoloki di mana kalau lampu? Bawa cahaya dari dunia. Maka dunia ini adalah kesempatan satu-satunya Bapak Ibu sekalian. Kumpulnya di sinilah, tempatnya sebentar, tapi kita harus banyak-banyak bawa bekal ini Bapak Ibu sekalian. Bawa cahaya dari dunia dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan sholat malammu. Tadi sudah sholat Pak 2 rakaat tahajud sebelum subuh, sudah ya, alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sepele tapi berat untuk dilakukan, karena jaminannya besar Bu, untuk cahaya di dalam kubur kita. Usahakan jam 3 bangun, atau mendekati subuh lah, kagak Ustadz tanggung Ustadz, kira-kira 10 menit lagi lah, atau 15 menit, atau setengah jam sebelum subuh. 2 rakaat saja Bapak Ibu sekalian, tahajudkan, tambah dengan hajat boleh, tak apa-apa, 2 rakaat saja, tak banyak-banyak. Sholat malammu, kalau nak malam lagi Ustadz boleh jam 2, jam 1 boleh, silakan, asal jangan kaget bangun jam 1 atau jam 2 tidur lagi subuh lewat, ini bahaya nih. Galak kejadian saya itu Bu. Saya pribadi begitu, kapan sudah jam 2 untuk sholat, tapi subuhnya bukan tidak subuhan, kelewat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini segini, seperti ini Pak, bicara seperti ini, ngomong sama anak-anak muda dah nyambung, sudahlah. Nah ini yang bahaya dengan kita Pak. Makanya kita yang denger ini, kami dulu belajar pemuda-pemuda, remaja-remaja masjid seperti itu, ya ini rasa nggak nyambung di otak kita, tapi ini sebenarnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi cuman sholat qiyamul lail malam hari 2 rakaat saja kalau memang tidak terkejar.
sebanyak-banyaknya boleh, karena yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, karena contoh yang sempurna adalah beliau itu sholat malamnya, ya Allah, melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Maka inilah Rasulullah itu punya kekuasaan, punya kegenggaman untuk syafaat. Sudah dia sholat di rumah, dia pindah ke masjid. Di masjid itu nangis, Bapak Ibu sekalian, sampai pahanya ini basah. Apa pernah kita sampai begitu, Bapak Ibu sekalian, sholat? Belum ya, paling nak resep-resep nangis dikit. Kecuali pikirannya banyak banyak hal-hal dunia yang baru terasa nangis. Untuk apa ini? Ditanya sama istrinya, wahai Rasulullah, kenapa kau nangis begitu hebatnya? Tadi sudah sholat di rumah, ini pindah ke masjid. Ya bingung, malam-malam kau dakati, apa dilihat ada di masjid, untuk apa lagi? Nah gitu, seperti itu. Sementara kau adalah, nah gitu, kita sudah semua tahu bahwasanya Rasulullah itu di belakang sudah diampuni dosanya, di tengah sudah, bahkan besok kalaupun ada sudah diampuni, dan sudah sudah pasti masuk surganya Allah. Apa jawab baginda Rasulullah? Ini semua nanti yang akan aku gunakan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umat-umatku agar jangan masuk neraka. Pasti. Tapi umatnya yang banyak lupa, Pak. Inilah, Pak, yang tak punya di nabi-nabi yang lain. Saking seperti itu. Rasulullah itu bukan memikirkan para sahabat yang pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, atau umat-umat yang pada saat itu, karena yang pada saat itu disebutnya sahabat dekat, tapi umatnya itu yang disebutnya ini sekarang, umat akhir zaman ini yang belum lahir pada saat itu dan belum tahu, tapi Rasulullah sudah dikasih tahu, karena di zaman itu nanti tidak ada pembimbing yang bagus, maksudnya pemimpin-pemimpin yang seperti sekarang, gitu, seperti zaman itu, waktu itu. Maka aku mohonkan kepada Allah, banyak sekali kemaksiatan dan mudah sekali jalan arah ke neraka itu. Nah, maka baginda Rasulullah SAW bangun malam. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kekuatan doa kita, kekuatan ibadah kita itu ada di sholat malam. Maka sholat malam, insya Allah kuburnya terang. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata kubur itu wa ana baitut turab, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Iyalah, ada hadis lain mengatakan debu. Di depan tanah, di belakang iyalah, kiri benar, kanan, atas apalagi ditimbun oleh kawan. Lalu bagaimana kata kubur ini tadi? Fahmilul firsah bila amali soleh. Maksudnya untuk supaya kubur ini luas, jauh mata memandang, maka perbanyaklah amalan soleh, Bapak Ibu. Nah, amalan soleh ini mungkin kalau dijabarkan panjang ya Ustaz ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian artikan saja. Yang mana Bapak Ibu sekalian itu melakukannya dengan senang, maksudnya kalau kita melakukan kebaikan itu dengan senang hati, nah itulah yang benar. Membantu saudara kita, membantu tetangga kita kesulitan ekonomi atau apa, silakan. Walaupun tidak membantu dengan duit, dengan keuangan, bantu saran, bantu meredakan. Nah itu amalan soleh, Bapak Ibu sekalian. Infak, sedekah, alhamdulillah masjid kita sudah besar. Mungkin dana-dana ya Bapak Ibu sekalian ada di sini semuanya. Nah ini amal soleh, amal jariah. Jangan apa istilahnya Bu, jangan ragu-ragu untuk itu. Tidak merasa kurang, karena begini prinsipnya. Saya orang Muslim itu harus membawa membawa mati hartanya. Kok bisa Ustadz? Kan nggak boleh. Ya bukan rumahnya yang dibawa mati di pendem saro lah.
bukan mobilnya yang dibawa, bukan, tetapi kita bantukan harta kita ini kepada, nah itu, kepada orang lain yang membutuhkan. Masjid butuh operasional misalkan, beli ke Apadzah misalkan gitu. Ini yang akan menjadi ATM nanti di akhirat itu, yang akan memperluas kubur kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak merasa tersempit-sempitkan. Semua manusia akan menjalani ini, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah amalan soleh ini, maka itulah akan terbentuk tempat itu luas, seluas mata memandang. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kata kubur, ana baitul afai, aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas dan binatang berbisa. Maka bawalah kalau bahasa kita nih Pak, penawar, pelindung. Pelindung ya, dari binatang-binatang buas nih. Apa dia pelindung itu? Apa dia? Malah bahasanya. Bawalah benteng, bawalah penawar. Dengan apa? Gampang Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan bismillah. Sepele banget, tetapi sulit untuk melakukannya. Mau makan, maksudnya Bapak Ibu sekalian, bismillah. Walaupun hafal doa mau makan, pasti bismillah dulu. Mau bekerja, bismillah. Mau keluar rumah, bismillah. Mau apa saja, bismillah Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ajari anak-anak kita untuk makan sambil duduk, untuk minum sambil duduk, dan baca bismillah. Ini kebiasaan mereka Bapak Ibu sekalian, di sekolah di mana-mana itu perhatikan. Makan model, makan tewan, makan es, tegak Bapak Ibu sekalian. Apa ini yang diajari di rumah? Enggak. Di sekolah kesulitan banget untuk mendidik putra-putri ini. Lalu membuang sampah habis makan, pak. Tidak ada aturan sama sekali. Tapi anak-anak yang soleh-soleha ini yang dididik kita ini, insya Allah tidak Pak. Dibiasakan dari kecil. Kalau dia sudah dibiasakan dari kecil, minum teh gelas itu cari kotak sampah, dipegangnya terus sepanjang jalan sampai ketemu kotak sampah itu. Saya sudah buktikan itu. Di sini dibuangnya, jangan. Kayak nunggu ada kotak sampahnya. Sekecil Bu dari rumah kita. Nah, itu maksudnya konteksnya untuk membaca bismillah itu sulit banget. Begitu ketemu pempek, tidak lagi langsung cap, bismillahnya tinggal. Nah, dengan bismillah itulah supaya binatang-binatang buas atau apa saja yang diisi kubur itu yang akan menyerang kita terlindungi. Oke, lalu yang kelima. Yang kelima ini wa ana baitul soal mungkar dan nakir. Kubur ini, saya ini, kata kubur adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Ketemu Pak nanti mungkar dan nakir. Zaman rupanya Ustadz, Allahu a'lam bishawab, sesuai dengan tergantung amal perbuatan. Kalau dia bagus, maka datang dalam bentuk yang bagus, insyaallah, mudah-mudahan. Tetapi kalau dia memang amalan kita buruk, ya mungkin dengan bentuk yang buruk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah Pak, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ustadz boleh tak ngapal ke sebelum mati? Payung, apa-apa, apal kelah dulu. Tapi kata guru kami, dak mak itu. Cak mano? Mungkar dan nakir, kita akan mudah menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir itu karena kita sering melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi artinya kalau orang itu sering sholat,
pasti mengucapkan kalimat itu. Nah, gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu konteksnya seperti itu. Artinya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian, bukan dihafalkan, tetapi didawamkan di hati kita, dizikirkan di ruh kita ini kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Pak, kita ada tahlilan, ada zikiran, ada majelis zikir dan segala macam. Kita ikuti Bapak sekalian supaya kita membiasakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian bisa meredakan, bisa menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir itu, dan mungkar dan nakir tidak banyak tanya lagi, langsung dia jemput, memang kau adalah hamba yang soleh, hamba yang soleha, silakan, Allah sudah siapkan tempat yang menyenangkan bagimu. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bacaan sampai 100 kali, maka di akhir kiamat nanti, maka kita akan, wajah kita ini Pak seperti bulan purnama, terang gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan bulannya Bu ya, kalau bulannya itu bulat tapi cahayanya itu diibaratkan seperti itu 100 kali Bapak setiap habis sholat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja sebagai cawisan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan terngiang-ngiang di telinga kita. Pulang dari sini ingat 5 panggilan itu. Ada yang mengatakan 7 Bapak Ibu sekalian, 5 baik, agak kita kesiangan karena banyak pekerjaan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja yang bisa sampaikan daripada pertemuan kali ini, silaturahmi kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi berikutnya kita bisa tambahkan lagi pengetahuan-pengetahuan lain yang lebih masuk ke hati kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, apabila ada kesalahan itu datang saya pribadi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estimin.